Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nama saya Fadil Syafriyadi, saya dari Universitas Islam Indragiri Hilir. Di sini saya ingin menjelaskan makalah saya tentang bahaya korupsi dan pencegahannya. Oke, langsung saja yang bab pertama, pendahuluan ada latar belakang. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap perilaku korupsi sudah diberatkan, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt. Dalam bahasa Perancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dan bahasa Indonesia. Korup berarti busuk. Busuk suka menerima uang sogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggalapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Oke, lanjut bab 2 pembahasan. Konsep dan bahaya korupsi. Yang pertama, ada bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri atau self-interest, bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teorik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak akan ada nilai utama atau kemuliaan pada masyarakat. Kemudian menurut Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan kepentingan masyarakat akan terus menurun. Bahkan mungkin akan sampai hilang. Yang kedua, ada bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjangnya adalah rusaknya generasi muda dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Misalnya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, bahkan sampai menjadi budaya. Sehingga perkembangan pribadi menjadi terbatas dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Generasi muda seperti ini tidak bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Kemudian yang ketiga, ada bahaya korupsi terhadap politik, kekuasaan politik. Dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan pemimpin tersebut. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktek korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politik, dan lain-lain.
juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan atau otoriternya atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu kejadian instabilitas sosial politik dan integritas sosial karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak hormat, seperti yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang keempat, ada bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dan pertunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dan pelaksanaan lain-lainnya dalam bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi juga akan mengakibatkan berkurangnya investasi dan modal dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi, seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan lain-lain biaya yang tidak perlu. Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment atau FDI kepada negara yang tingkat korupsinya lebih kecil. Kemudian yang terakhir, ada bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah didukung oleh korupsi dengan berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Setelah mengetahui sekian banyak tentang bahaya korupsi, lanjut kita akan membahas tentang pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi atau langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditunjukkan pada yang pertama, penyempurnaan sistem pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan kinerja aparat pelayanan publik. Yang ketiga, peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik. Dan yang keempat, peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks. Yang kedua, memperkuat transparansi atau kelihatan gitu. Pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkahnya pertama ada penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara, penyempurnaan sistem
pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang ketiga, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur negara dan dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum dan memperdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritasnya seperti yang pertama, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, penyempurnaan materi hukum pendukung. Kemudian yang keempat, tampaknya pemasukan ke lembaga pemasyarakatan, lapas atau penjara. Bagi koruptor, bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga kemasyarakatan, justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar. Lembaga pemasyarakatan, asal narapidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak berbeda dengan pelayanan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas mewah dan pelayanan yang bagus. Melihat pada kondisi seperti itu, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adalah ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada perilaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambahi sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa mengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber daya manusia penegakan hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan merupakan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya di akhir terjadi ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum negara. Juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkurangnya dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan sapu adalah sapu kotor? Penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi sangat buruk dan sangat merugikan suatu negara. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga-lembaga yang menangani korupsi seperti KPK agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan terus dilakukan, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, kesejahteraan bagi para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang pemberantasan korupsi. Baik, demikianlah tadi pembahasan tentang korupsi dan pencegahannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.